Akhir-akhir ini kayaknya semua orang tiba-tiba ngomongin padel. Olahraga yang mirip tenis tapi bukan tenis. Mirip squash tapi juga bukan squash. Gak di Jakarta, Bali atau Eropa, lapangan padel bermunculan kayak jamur di musim hujan. Tapi pertanyaannya, kenapa olahraga ini bisa tumbuh secepat itu? Apakah ini cuma tren sesaat? Atau beneran revolusi baru di dunia olahraga? Yuk kita bedah bareng di Room 49. Padel lahir di tahun 1969 di Acapulco, Meksiko. Penciptanya adalah Enrique Corcuera, seorang pebisnis kaya raya yang punya hobi main tenis. Jadi gini ceritanya, suatu hari Pak Enrique ini pingin bikin lapangan tenis di rumahnya. Tapi ukuran tanahnya agak nanggung. Terus waktu dipakai main tenis, bolanya juga sering loncat ke rumah tetangga. Karena hal itu, dia bikin dinding di sekitar lapangan biar bolanya nggak nyasar lagi ke rumah tetangga. Hasilnya adalah lapangan berukuran 20 x 10 meter dengan dinding setinggi 3 meter. Masalahnya, kalau dia main pakai raket tenis biasa, pukulannya terlalu keras, bikin dinding sama raketnya cepat rusak. Dari sinilah, ia membuat raket baru yang terbuat dari kayu solid berbentuk mirip gayung dengan lubang-lubang kecil biar ringan dan aerodinamis. Hasilnya, permainan jadi lebih taktis, aman, dan raket lebih tahan banting. Dinding pembatas yang awalnya dia bikin buat jagain bola biar tetap dalam lapangan pun akhirnya juga jadi bagian dari permainan. Enrique ngasih nama permainan ini Padel Corcuera. Kata padel diambil dari bahasa Inggris, yaitu paddle, yang artinya dayung atau pemukul. Terinspirasi dari bentuk raketnya. Nah, kalau dulu raket padel terbuat dari kayu, sekarang bahannya terbuat dari material seperti karbon atau fiberglass. Suatu hari, Enrique mengundang sahabatnya, seorang bangsawan sekaligus diplomat asal Spanyol bernama Prince Alfonso, buat main padel di rumahnya. Dan gak disangka-sangka, ternyata Alfonso langsung jatuh cinta pada padel. Gak cuman itu, dia juga melihat potensi bahwa padel bisa jadi olahraga sosial di kalangan elit. Karena hal itulah, Alfonso kemudian membawa pulang olahraga ini ke Spanyol dan mempopulerkannya lewat resort mewah miliknya, Marbella Club. Dari situlah padel mulai dikenal di Eropa, khususnya di kalangan elit, mulai dari selebriti, pengusaha, hingga politisi. Ngomongin tentang turunan olahraga tenis, sebenarnya ada banyak banget selain padel, kayak pickleball dan squash. Pickleball, lapangannya jauh lebih kecil daripada tenis, pakai bola plastik, dan raketnya solid mirip padel. Kalau squash, lapangannya lebih kecil lagi daripada pickleball, nggak ada netnya, dan dikelilingi kaca mirip padel. Nah, kalau padel lapangannya lebih kecil dari tenis, tapi lebih besar jika dibandingin sama lapangan squash dan pickleball. Dikelilingi kaca kayak squash, tapi ada netnya, pakai bola yang mirip dengan bola tenis, dan format permainannya mirip banget dengan tenis. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, dari berbagai turunan olahraga tenis ini, kenapa padel? Ya, kenapa olahraga ini yang nge-hype banget sampai dijuluki World Fastest Growing Sport? Dan setelah ku coba kepoin dikit olahraga ini lebih jauh, otak ala kadarku ini nemuin setidaknya ada 4 alasan penting yang saling berkaitan, yaitu timing yang pas, mudah, seru, dan tentu aja FOMO. Kenapa aku bilang timing yang pas? Karena kalau kita lihat tabel pertumbuhan lapangan padel di dunia dari Playtomic yang ini, kita bisa notice kalau lonjakan awalnya terjadi pada periode 2020 ke 2021. Dari yang biasanya bertumbuh sekitar 1000 sampai 3000-an, tiba-tiba pertumbuhan lapangan padel melonjak 3 kali lipat menjadi 9000-an dan terus berlipat di tahun-tahun selanjutnya. Kira-kira apa yang terjadi di tahun 2020? Ya, COVID. Akibat pandemi, kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan olahraga sedang naik-naiknya. Makanya, banyak orang yang tiba-tiba workout, lari sampai yoga. Masalahnya, gak semua orang suka sama kemonotonan olahraga-olahraga ini. Makanya, sebagian orang mulai cari alternatif olahraga lain yang lebih seru. Bisa dilakuin bareng temen, tapi tetap jaga jarak. Dan jawaban terbaiknya adalah olahraga raket, kayak badminton dan tenis.
Tapi main tenis itu nggak semudah itu. Lapangan yang luas dan aturan yang strict bikin olahraga ini sulit banget dikuasai. Sehingga flow permainannya pun jadi kurang seru buat pemula. Makanya banyak orang yang kalau mau main tenis harus sewa coach dulu buat latihan dan sebagainya. Intinya ribet lah. Sampai akhirnya padel tiba-tiba dateng kayak jawab semua masalah ini. Olahraga ini jauh lebih mudah. Lapangannya kecil, bolanya lebih ringan dan raketnya enteng. Jadi otot kita nggak perlu kerja keras buat mukul dan nyimpen memori buat nepatin bola ke arah lawan. Peraturannya juga lebih fleksibel. Bola boleh mantul ke kaca dan tetap dianggap main. Kemudahan-kemudahan ini bikin padel jadi fun banget buat pemula. Dan ya, rasa fun inilah yang akhirnya bikin padel jadi adiktif banget. Nah, orang-orang yang udah adiktif inilah yang bikin sosial media banjir sama postingan orang main padel. Dan ya, sebagai warga Indonesia yang selalu penasaran, tentu aja ada hasrat dalam diri buat cobain. Dan setelah dicobain, ngerasa seru dan jadi adiksi. Lalu post juga di sosmed, muter terus kayak gitu, sampai akhirnya nge-hype kayak sekarang. Tapi tentu aja, padel ini nggak tiba-tiba muncul dan semua orang tahu. Awalnya, olahraga ini dikenalin selebritis dunia di era COVID. Beberapa nama selebritis yang ikut mempopulerkannya adalah Neymar, Beckham, Rafael Nadal, hingga Eva Longoria. Sampai sini, kita setidaknya udah punya gambaran kenapa tiba-tiba padel bisa nge-hype kayak sekarang ini. Tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah padel masih terus akan berkembang atau justru sebaliknya? Mengingat akhir-akhir ini berita padel di Swedia yang kayak gini lagi sering banget muncul di timeline sosmedku. Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Seperti yang udah kita bahas di chapter sebelumnya, pertumbuhan padel semenjak era COVID melonjak drastis. Eropa jadi salah satu penyokong pertumbuhan ini. Dua negara yang paling mencolok pertumbuhannya ada di Italia dan Swedia. Di Italia, sebelum COVID lapangan padel cuma ada 1000-an. Sekarang udah ada lebih dari 10.000 lapangan padel di sana. Sementara di Swedia, sebelum COVID lapangan padel cuma ada 560. Sekarang udah tumbuh pesat jadi 4.200. Pertumbuhannya gila banget. Tapi ingat, kayak balon yang dipompa terlalu cepat, emang bisa cepet gede. Tapi kalau nggak tahu batasnya, ya siap-siap aja bakal meledak. Akhir-akhir ini banyak banget beredar berita-berita bernada suram tentang padel di Swedia. Emang sih di sana lagi banyak lapangan padel yang tutup, tapi konteksnya penting. Yang tutup, kebanyakan operator besar yang berekspansi terlalu cepat waktu hype-nya lagi tinggi-tingginya. Jadi alih-alih jadi tanda olahraga padel sekarat, menurut Codebrain, ini adalah fase market correction aja. Fase di mana pasar mulai cari keseimbangannya sendiri. Terus gimana nasibnya di Indonesia? Menurutku nih, sebagai orang yang awam banget, peluang berkembang masih terbuka lebar. Data terakhir dari PBPI, jumlah lapangan padel di Indonesia itu ada 133. 70% diantaranya terdapat di Jabodetabek dan Bali. Jadi masih ada banyak ruang buat diisi. Ditambah lagi, sekarang setiap mau sewa lapangan pasti full book terus. Dari sini kelihatan kalau permintaannya masih banyak dan belum terpenuhi secara merata. Jadi masih ada potensial crowd-nya. Tapi yang saat ini mungkin perlu diperhatiin, bukan cuma tentang buka lapangan padel sebanyak-banyaknya. Karena kalau cuma banyak doang ya bakalan cepet hilang. Buat jagain olahraga ini biar tetap hidup, perlu komunitas yang aktif juga. Dan menurutku komunitas yang aktif bisa terwujud kalau kompetisinya juga hidup. Inilah tantangan padel selanjutnya. Saat ini, padel masih dianggap sebagai olahraga yang seru buat dimainin, tapi belum terlalu menarik buat ditonton. Mungkin orang-orang belum terbiasa nikmatin flow pertandingan dan gaya siaran padel. Bisa jadi, inilah PR buat para penggiat padel selanjutnya. Lagi-lagi aku kasih disclaimer, kalau ini adalah pendapatku, pendapat orang awam yang sotoy aja. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana? Berapa tahun lagi hype padel di Indonesia akan terus berlangsung? Apakah padel akan terus berkembang atau akan segera hilang? Share pendapat dan alasan kalian di kolom komentar. Sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room 49 kalau kalian mau lihat video kayak gini yang lebih banyak.
Follow juga room49.id di Instagram buat dapetin info menarik lain. Sampai di sini, jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.